Malam ini ya, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di lobi Community Stroke ini ya, dalam acara penyuluhan kesehatan ya, dengan judul stroke dan COVID ya. Terus perkenalkan ya, saya di sini sebagai moderator yang tugasnya untuk mengatur jalannya penyuluhan kesehatan ini ya. Itu yang mas-mas ganteng ini namanya Mas Gian ya. Mas Gian nanti akan menyampaikan materi ya tentang stroke dan COVID ya. Itu yang sebelah utaranya lagi namanya Mbak Nindi ya. Mbak Nindi nanti tugasnya mencatat ya, mencatat dari hasil penyuluhan kesehatan ini ya. Mungkin di sini ibu-ibu, bapak-bapak tahu enggak ya COVID itu apa? COVID atau corona itu sama aja. Mungkin ada yang tahu? Siapa ibu? Pak, ada yang tahu pengertian dari COVID atau corona itu apa ya? Penyakit apa itu ya? Gitu. Ada yang tahu? Tanda gejalanya ada yang tahu, Bapak Ibu? Pintar ya, pintar ya. Ya, nanti lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh Mas Gian ya. Waktu nanti saya persilahkan 15 menit ya. Langsung saja ya, nanti ini Mas Gian akan menjelaskan tentang stroke dan COVID ya. Monggo silakan kepada Mas Gian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian semuanya. Ya, kenal lagi ya. Saya Gian. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang stroke dan COVID-19. Ya, nanti ada materi yang Bapak Ibu boleh bawa pulang, tapi nanti ya sekarang perhatikan saya dulu. Kita nggak mau dibuatin ya. Gak mau Bapak Ibu biar konsentrasinya ke sini juga ya. Ya, oke. Ya, sebelum masuk ke materi stroke dan COVID, kita masuk ke stroke dulu ya. Jadi stroke adalah kondisi yang terjadi ketika sebagian sel-sel otak mengalami kematian akibat gangguan aliran darah karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Aliran darah yang terhenti membuat suplai oksigen dan zat makanan ke otak juga terhenti Bapak Ibu semua, sehingga sebagian otak tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti itu. Next. Ya, untuk jenis stroke itu ada dua. Yang pertama adalah stroke non-hemorrhagic. Stroke non-hemorrhagic ini adalah stroke yang terjadi karena aliran darah ke otak terhenti karena adanya aterosklerosis atau bekuan darah yang menyumbat suatu pembuluh darah seperti itu. Kemudian yang kedua ada stroke hemorrhagic. Stroke ini diakibatkan karena pembuluh darah pecah sehingga menghambat aliran darah yang normal dan darahnya itu merembes ke dalam suatu daerah otak dan merusaknya. Untuk gampangannya, kalau yang pertama stroke hemorrhagic itu stroke-nya nggak ada perdarahan di otak, dan yang kedua stroke hemorrhagic ini stroke-nya dengan perdarahan. Jadi darahnya itu menyebar di sebagian otak, jadi seperti itu. Sudah paham Ibu? Ya, kedua ya. Next. Nah, untuk tanda gejala stroke, yang pertama kelumpuhan wajah atau anggota badan. Biasanya satu sisi saja, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi dua-duanya gitu. Mungkin keluarga gue ada yang lemas semuanya gitu kan, ada yang cuma sebelah aja gitu. Ya. Kemudian yang kedua gangguan kepekaan pada suatu atau lebih anggota gerak. Misalnya gangguan kepekaan itu misalnya kalau dicubit itu nggak merespon, nggak merasa sakit seperti itu. Ya. Seperti itu contohnya. Kemudian perubahan mendadak status mental. Biasanya keluarga Bapak Ibu terjadi bingung atau diajak bicara nggak nyambung gitu kan. Nah, itu juga salah satu tanda dari stroke. Selanjutnya ada afasia, yaitu bicaranya nggak lancar gitu. Dysarthria, subpelo, kemudian gangguan penglihatan
ataksi yang kesulitan gerakan, dan vertigo, mual muntah. Kan ada yang mual muntah, ada? Ya, itu juga kan ya, tanda dan gejala stroke. Kemudian faktor penyebab dari stroke ini ada dua. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat terkendali, dan yang kedua, yang dapat terkendali. Yang tidak dapat terkendali ini maksudnya kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Kemudian yang resiko yang dapat terkendali ini kita bisa melakukan upaya biar tidak terjadi stroke, seperti itu, paham? Ya. Kemudian faktor resiko yang tidak dapat terkendali yaitu yang pertama, usia. Semakin tinggi usia maka tingkat untuk lebih sering terjadi stroke itu lebih tinggi, di atas 55 tahun yang lansia seperti Bapak Ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang masih muda-muda juga bisa terkena stroke. Karena jadi juga ada contoh, ada yang masih umur 24 itu udah terkena stroke. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa yang muda itu aman-aman aja. Tapi untuk yang tua memang lebih beresiko seperti itu. Oke, paham Bapak Ibu? Oke. Kemudian jenis kelamin. Untuk jenis oke, lanjut ya. Jenis kelamin untuk yang laki-laki biasanya itu lebih sering terkena stroke tuh pada usia muda, Bu. Ini berdasarkan penelitian ya, Bu ya. Yang saya sampaikan ini berdasarkan penelitian bahwa jenis kelamin laki-laki itu lebih sering terjadi pada usia lebih muda. Dan perempuan itu biasanya yang lebih berumur. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi sebaliknya seperti itu ya Bapak Ibu. Bahwa yang laki-laki bisa yang lebih tua atau perempuan yang lebih muda seperti itu. Tapi ya untuk tingkat kematian berdasarkan penelitian itu lebih tinggi yang perempuan. Kenapa? Karena perempuan terjadi stroke itu biasanya pada usia yang sudah tua. Sehingga jika dilakukan pengobatan pun respon di dalam tubuhnya itu akan berkurang. Sedangkan pada laki-laki itu lebih cenderung seringnya terjadi pada usia yang lebih muda, sehingga pengobatannya pun bisa lebih mudah seperti itu, paham? Oke, seperti itu. Lanjut, keturunan riwayat keluarga. Nah, kenapa sih stroke ini bisa menurun? Yang pertama karena adanya riwayat keluarga yang memiliki hipertensi. Hipertensi apa, Bapak Ibu? Nah, darah tinggi itu bisa menurun, ya. Jadi mungkin neneknya, terus orang tua, terus ke anaknya seperti itu bisa menurun. Selain itu, selain dari tekanan darah itu cacat atau cacatnya pembuluh darah, kelainan seperti itu Bapak Ibu itu juga menurun. Oke, ini yang tidak dapat terkendali. Tadi kan udah paham kan, udah saya jelaskan tidak dapat terkendali itu. Ya kita ya kayak gitu, mau gimana lagi gitu kan. Nah, yang kedua ini yang dapat terkendali. Nah ini kan gimana caranya biar kita itu nggak terjadi stroke. Nah ini tuh masih bisa dikendalikan, faktornya kan banyak. Jadi kita sebenarnya lebih mudah untuk mencegah seperti itu ya. Yang pertama hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kenapa kok hipertensi masuk di sini tapi di sini juga? Ya karena hipertensi juga bisa dikendalikan. Walaupun kita misalnya orang tuanya memiliki hipertensi ya, kita juga hipertensi atau memiliki tekanan darah tinggi. Tapi maka hipertensi ini dapat dikendalikan dengan cara apa? Dengan cara kita minum obat anti hipertensi. Itu harus rutin diminum gitu Bapak Ibu. Nah gunanya untuk menstabilkan tekanan darah seperti itu. Ya, biar sewaktu-waktu itu enggak istilahnya meledak atau meningkat yang mendadak gitu kan. Ya seperti itu. Yang kedua penyakit jantung. Kemudian diabetes, kolesterol. Nih kolesterol itu apa sih Bapak Ibu? Apa? Lemak di darah ya itu juga salah satu penyebab dari stroke tadi, yang stroke tanpa perdarahan. Itu karena ini salah satunya. Ya, lemak darah yang menumpuk di pembuluh darah. Misalnya kayak selang sering garing itu selama dalamnya kena ini enggak? Kotor, kerak, nah seperti itu. Nah kemudian lama-lama keraknya bisa itu enggak? Lepas enggak? Ada yang lepas ya, misalnya semutan dialirin terus semutnya bisa ada yang ke bawah enggak? Bisa kan? Bisa lepas. Nah itu yang bisa menyumbang
tadi stroke non hemorrhagic, stroke tanpa berdarah itu bisa menyumbat. Jadi yang lepasannya itu tadi bisa mengalir sampai ke otak seperti itu, paham? Merokok, kenapa merokok? Karena berdasarkan penelitian merokok itu dapat memicu peningkatan fibrinogen, Bapak Ibu. Fibrinogen itu apa? Jadi fibrinogen itu salah satu faktor pembekuan darah atau penggumpalan darah. Jadi jika di darah itu banyak darah yang menggumpal, sama aja kayak tadi. Jadi bisa aja darah yang menggumpal itu bisa ikut aliran darah dan masuk ke otak. Paham? Kemudian obat-obatan. Oke. Kemudian cedera kepala, misalnya benturan atau kecelakaan seperti itu. Oke. Biasanya kalau cedera kepala kayak gini bisa aja jadi stroke yang perdarahan kan tadi, itu malah jadikan bahaya juga. Kemudian infeksi bakteri atau virus seperti itu. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan sih pada saat terjadi kecelakaan? FAST gambarnya. F itu face, wajah. Jadi ketika ada keluarga yang misalnya jatuh gitu ya Bu, pertama minta pasien untuk senyum, lihat di mana, apakah simetris atau ada bagian yang menurun seperti itu ya, yang nggak normal. Nanti Bapak Ibu udah paham deh gimana keluarganya di rumah kalau misalnya senyum terus tiba-tiba terjadi gangguan kan pasti beda. Yang kedua arms, itu lengan. Minta pasien untuk mengangkat tangan, diangkat, Pak coba atau Bu coba diangkat tangannya, bisa nggak? Nah seperti itu. Kemudian S, speech atau bicara. Jadi minta pasien untuk bicara apapun, pokoknya yang penting biar pasien itu bicara, biar ngetes seperti itu. Kemudian yang keempat itu time. Dan jika bapak-bapak, ibu-ibu menemukan tanda-tanda seperti tadi, langsung menuju ke pusat kesehatan, bisa ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit. Jangan ditunda, soalnya stroke itu memiliki masa kritis, dan itu bahaya kalau misalnya ditunda-tunda sampai besok ada berapa jam lagi, itu bahaya. Lebih baik untuk segera. Kemudian yang dilakukan setelah stroke, nanti misalnya nih bapak ibu kan pulang nih keluarganya, nah itu sering dilatih latihan ROM, aktif atau pasif. Pastinya nanti digerakin, dibantu gerak tangannya, kaki, seperti itu. Jangan sampai dibiarin, ya. Harus rutin dilakuin. Kemudian memonitor tekanan darah, bisa menghubungi ke bidan desa atau puskesmas gitu kalau misalnya bapak ibu belum punya alat tensi. Tapi kalau misalnya udah punya ya lebih bagus, bisa dia lebih terkontrol seperti itu. Kemudian melakukan diet rendah garam dan rendah lemak seperti itu, dan melakukan olahraga. Tapi olahraganya ya juga sesuai dengan kondisi pasiennya. Tapi kalau misalnya pasien nggak mampu, jangan dipaksa. Tapi kalau misalnya mampu ya, misalnya olahraga ringan seperti jalan-jalan kayak gitu, depan rumah bolak-balik seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke materi yang kedua, COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona baru, yaitu virusnya bernama novel coronavirus atau nCoV. Virus corona baru yang mirip dengan keluarga virus yang menyebabkan penyakit SARS dan sejumlah influenza lainnya. Untuk tanda gejalanya yang dari COVID itu sangat beraneka ragam ya Bapak Ibu. Bisa batuk, demam, sakit tenggorokan, letih, lesu, gangguan pernafasan, tidak dapat mencium bau, sakit kepala, kemampuan mengecap, maksudnya lidahnya tuh nggak berasa seperti itu Bapak Ibu, nggak bisa ngerasa asin, nggak bisa ngerasa manis seperti itu. Kemudian diare, hidung mampet atau pilek. Nah, cara penularan COVID ini yang pertama dengan cara droplet atau percikan. Percikannya itu bisa dari saat batuk, saat bicara, saat bersin seperti itu. Makanya kita dihimbau untuk selalu menggunakan masker. Yang kedua kontak. Kontak itu dengan cara bersalaman, berpelukan seperti itu dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Oke. Selanjutnya menyentuh benda-benda, misalnya
kita pegang benda yang sudah dipegang sama orang yang positif corona, itu juga bisa. Okay? Misalnya habis pegang terus kita pegang-pegang muka, ngecek-ngecek hidung seperti itu, okay? Makanya bahaya. Untuk selalu kita harus selalu cuci tangan. 5 menit lagi ya Mas ya. Iya Mbak. Ya. Yes, Mbak. Biasanya untuk pencegahannya yang pertama mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Atau kalau misalnya lagi nggak ada sabun dan air, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer ini adalah cairan yang berbasis alkohol di Bapak Ibu. Ini kemudian untuk menutup mulut dan hidung menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari untuk berada di kerumunan. Jadi kalau misalnya nggak ada keperluan yang penting-penting banget, nggak usah berkerumun gitu Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Sarung tangan. Oke, betul. Hindari bersentuhan, terus hindari melakukan perjalanan jauh atau perjalanan yang dekat sebagai itu Bapak Ibu. Kemudian segera berkonsultasi dengan dokter atau petugas kesehatan ketika timbul gejala sakit. Nah, ini yang hindari melakukan perjalanan ini berlaku di semuanya, termasuk rumah sakit umum daerah Banyumas. Makanya kami semua tuh menghimbau bahwa untuk pasien itu jangan dijenguk nih Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu kita nggak bisa melihat corona. Kalau Bapak Ibu bisa lihat terakhir corona buatan kan. Nah kalau misalnya ada yang jenguk, ternyata di jalan dia mampir, terus dapat dari jalan ke sini jenguk keluarga Bapak Ibu yang awalnya udah sehat terus tiba-tiba ngedrop lagi pripun. Makanya ini yang harus kita sadari bersama lagi Bapak Ibu. Jadi kita melarang itu bukan karena kita nggak punya trik kemanusiaan, enggak. Ini demi kebaikan pasien. Karena corona ini tadi kan udah saya jelaskan gejalanya itu beraneka ragam, dan kita mungkin nggak bisa melihat. Jadi mungkin Bapak nanti keluarganya atau tetangganya ada yang datang masuk tanpa diketahui petugas, terus dekat-dekat dengan pasien ketularan gimana? Kan membuat pengen kan yang sehat, Nah makanya untuk itu kita mohon untuk semua pasien itu jangan dijenguk, karena kita nggak bisa lihat di jalan itu dapat apa tuh nggak tahu, Nah ini perlu kita jadi PR bersama, ingat